Itu saya ingin bertanya kepada teman-teman, dari 3 ciri yang saya sampaikan tadi, dari 3 harapan yang saya sampaikan tadi, Anda berada di harapan yang mana? Silakan. Sampurasun, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Sudah cukup lama kita tidak upload, mungkin udah hampir 3 bulan kali ya. Pasca deklarasi di awal atau di akhir dari Januari dan di awal Februari. Nah, kalau saya tidak salah yang kita upload terakhir itu adalah tentang informasi pro kontra di media tentang wacana Kang Deddy Mulyadi Capres 2024. Nah, setelah itu banyak serangan, banyak pernyataan yang menyudutkan, dan termasuk dari pendukung KDM sendiri juga ada pro dan kontra soal isu itu atau soal gagasan itu. Tapi saya berhenti bukan gara-gara pro dan kontra itu, karena menurut saya itu adalah konsekuensi yang harus terjadi sebagai perdebatan publik. Yang saya lakukan adalah bertemu dengan banyak teman, berdiskusi dengan beberapa banyak teman yang juga sama-sama fans Kang Deddy Mulyadi atau follower Kang Deddy Mulyadi atau yang mengidolakan Kang Deddy Mulyadi. Kira-kira begitu. Dari beberapa pertemuan-pertemuan itu di beberapa daerah, akhirnya saya memiliki semacam kesimpulan, ternyata pendukung atau fans Kang Deddy Mulyadi itu sangat beragam ya. Sangat beragam dalam pengertian beragam harapan-harapannya terhadap Kang Deddy Mulyadi. Nah, saya mau sampaikan itu sebagai evaluasi saya dalam perjalanan diskusi-diskusi atau pertemuan dengan teman-teman itu. Ada 3 sebenarnya, atau yang saya pahami ada 3 ciri atau karakter yang mendorong harapan dari fans Kang Deddy Mulyadi itu. Singkatnya, 3 ciri atau sikap fans Kang Deddy Mulyadi. Yang paling pertama yaitu fans Kang Deddy Mulyadi atau pendukung Kang Deddy Mulyadi atau penggemar Kang Deddy Mulyadi yang berharap KDM jadi capres atau cawapres di 2024. Nah, kelompok ini lebih didominasi oleh orang luar Jawa Barat dan sebarannya itu di berbagai daerah. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan, kemudian ada di Pulau Jawa juga, bahkan sampai ke Papua gitu. Nah, mungkin saja kelompok yang berharap ini adalah melihat potensi dan rekam jejak dan wacana yang selama ini muncul, baik itu dari pemberitaan media mainstream maupun dari ulasan-ulasan di YouTube. Nah, itu semacam reaksi akibat dari mungkin situasi yang akan datang di 2024 nanti. Model kepemimpinan yang diharapkan itu atau ciri kepemimpinan yang diharapkan itu adalah seperti Kang Deddy Mulyadi yang tidak elitis. Mungkin itu. Dan cenderung menurut saya walaupun jumlahnya tidak terlalu signifikan, tapi cenderung menurut saya yang model pertama atau yang ciri pertama ini adalah lebih melek politik. Dalam arti begini, lebih melihat bahwa potensi atau karakter atau ciri-ciri yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi itu harus dikampanyekan, harus dipublikasikan. Terlepas nanti pada akhirnya misalkan Kang Deddy Mulyadi itu jadi capres atau tidak, tapi apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, seperti apa cara kerja KDM dan apa gagasan-gagasannya di DPR itu harus disuarakan dan menjadi agenda yang perbincangkan di momentum Pilpres 2024. Itu yang saya lihat dari yang ciri pertama. Bahkan lebih maju sampai ada deklarasi juga kan gitu. Nah, tetapi ini bertentangan dengan apa yang terjadi di elit, karena memang politik kita sangat didominasi oleh partai politik sekarang. Jadi partai politik sangat menentukan apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan oleh warganya, oleh rakyat gitu. Dia bukan mengagregasi apa yang muncul di tengah-tengah masyarakat, tapi dia memaksa atau mendorong rakyat untuk mengikuti apa yang dia mau oleh partai politik. Itu problemnya. Sehingga gerakan ini bukan tidak berkembang, tetapi dibunuh dengan sejak dini. Nah, ini problemnya ya. Tapi saya nggak tahu apakah nanti situasinya akan berbeda lagi, saya kurang tahu. Yang pasti ya politik itu pasti masih panjang lah ke 2024.
Kalau harapannya ya gerakan itu terus disambut agar apa yang menjadi perbincangan, apa yang menjadi nilai-nilai, apa yang menjadi perjuangan, apa yang telah dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu jadi salah satu agenda, khususnya masalah lingkungan dan tentang eksploitasi alam yang selama ini memang ya kita tahu lebih banyak warganya mendapat bencananya daripada keuntungannya. Gitu. Terus ciri yang kedua atau karakter yang kedua yang menginginkan Kang Deddy Mulyadi atau yang berharap Kang Deddy Mulyadi itu jadi cagup Jawa Barat di 2024. Nah, kalau kelompok ini atau teman-teman ini yang punya harapan seperti ini lebih didominasi oleh teman-teman dari Jawa Barat. Dari beberapa diskusi mereka menyampaikan bahwa mungkin belum saatnya KDM menjadi capres atau cawapres. Langkah pertama jadi cagup Jawa Barat dulu gitu. Artinya mereka melihat kebutuhan Jawa Barat itu pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, dan mungkin juga mereka lebih realistis atau mungkin mereka melihat coverannya tidak terlalu luas, hanya satu provinsi daripada kita bicara nasional. Nah, itu diskusi-diskusi itu terus berlangsung sampai ya memunculkan juga kelompok-kelompok relawan yang sudah mulai membangun semacam ya komunitas-komunitas masing-masing yang sudah concern untuk membicara capaian atau tujuan atau goalsnya untuk KDM menjadi cagup di 2024. Tapi menurut saya itu perkara itu tidak mudah juga dimenangkan apabila nantinya Ridwan Kamil dia tetap di Jawa Barat. Artinya dia tetap mengikuti kontestasi pemilihan gubernur di Jawa Barat, karena Ridwan Kamil termasuk jangankan di level provinsi, di level nasional juga dia masuk dalam 5 besar, salah satu pemimpin yang sangat potensial, yang sangat memiliki elektabilitas tinggi juga gitu. Jadi ya teman-teman yang saya bilang tadi, yang ciri kedua tadi, penggemar KDM yang ciri kedua tadi harus kerja ekstra apabila nanti realitasnya bahwa KDM harus berhadapan untuk memperebutkan Jabar 1 itu dengan Ridwan Kamil. Walaupun sebenarnya ada celah ya. Ada celah bahwa di 2023 Ridwan Kamil tuh mungkin di September 2023 nanti Ridwan Kamil sudah tidak menjabat lagi. Artinya panggung dia sebagai gubernur Jawa Barat, sebagai pemimpin publik di Jawa Barat akan berhenti di September 2023. Ya kan? Kalau misalkan kita mengacu pada perencanaan sekarang yang sudah dijalankan oleh pemerintah bahwa akan dilakukan pemilu di 2024. Terlepaslah ya persoalan penundaan pemilu ini berhasil atau tidak didorong itu, terlepas soal itu. Tapi kalau sesuai dengan rencana, yang pasti 1 tahun sebelum pilkada Ridwan Kamil tidak punya jabatan di eksekutif atau tidak lagi menjadi gubernur. Di sisi lain KDM masih menjabat setidaknya sampai pemilu 2024 masih menjabat sebagai anggota DPR. Artinya peluang untuk mempertahankan panggung perbincangan publik dengan kinerja-kinerja yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi masih ada 1 tahun. Ya kan? Artinya pasca Ridwan Kamil sudah tidak jadi gubernur atau tidak lagi menjabat sebagai posisi gubernur, Kang Deddy Mulyadi masih anggota DPR RI. Nah, makanya saya bilang tidak mudahnya itu di situ, tetapi peluangnya di situ. Tidak mudahnya itu adalah menghadapi Ridwan Kamil yang cukup tinggi popularitasnya dan yang cukup luas juga basis pendukungnya. Kalau kita belajar dari Pilkada 2018 yang dimenangkan oleh RK gitu di Jawa Barat. Nah, yang ketiga adalah yang punya harapan tidak di antara kedua di atas tadi, tidak capres dan tidak cagup. Ada juga yang berkeinginan seperti itu. Tapi umumnya ini teman-teman yang melihat sisi-sisi sosial yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selama ini. Apa itu sisi-sisi sosialnya? Ya dulu membantu warga, kemudian ya melakukan advokasi, atau sekarang yang misalkan ya, menjadi penggiat media sosial yang mengangkat beberapa problem-problem sosial yang hari ini ya ada di channel beliau. Tapi ciri ketiga ini menurut saya berpikirnya itu sangat sederhana ya, sederhana dalam arti begini, seorang politisi atau seorang Kang Deddy Mulyadi hanya berhenti di level itu aja. Sementara
untuk mengefektifkan apa yang dilakukan selama ini, untuk mengefektifkan target, tujuan, dan untuk membuat hasil yang lebih sempurna dari apa yang dilakukan selama ini, baik itu protes pembenahan lingkungan, protes pembenahan kinerja aparatur, protes pembenahan atau penyelamatan aset negara, itu sebenarnya jauh bisa dilakukan apabila dia mendapat mandat dari rakyat untuk melakukan eksekusi atau menjadi eksekutif yang mendorong kebijakan-kebijakan perbaikan. Itu bukan hanya skalanya protes, bukan skalanya hanya mengangkat ke permukaan, tetapi dia bisa melakukan eksekusi dan bisa melakukan pengawasan secara langsung terhadap apa yang dia anggap tidak benar. Mestinya itu harus dipahami sebagai salah satu tujuan akhir dari seorang politisi. Dia bisa mewujudkan cita-cita perbaikan itu, dia bisa mewujudkan cita-cita pembenahan itu dengan kekuasaan yang dimandatkan oleh rakyat kepadanya. Ini artinya yang terjadi sekarang kan hanya mengangkat ke permukaan, ya kan? Oke lah, kalau soal membantu si A, memberikan uang si A, memberikan si B, itu bisa aja dilakukan dalam posisinya sekarang gitu. Tapi kalau kita bicara negara, kalau kita bicara perbaikan dan kebijakan publik, mestinya dia dapat mandat. Terlepaslah soal levelnya apakah capres, cawapres ataupun gubernur, cagup, terlepas level yang mana. Tetapi dia harus punya mandat untuk melakukan eksekusi yang dia terima dari rakyat lewat pemilu. Nah, mungkin itu sebagai pembuka video saya untuk kembali lagi untuk berbincang-bincang di sini atau untuk menyampaikan opini saya. Dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini akan saya mulai kembali untuk berbicara lebih banyak lagi tentang gagasan-gagasan Kang Deddy Mulyadi, termasuk sosoknya, ide-idenya, dan mungkin juga akan saya kritik juga Kang Deddy Mulyadi kalau ada hal-hal misalkan yang saya anggap tidak tepat sebagai pejabat publik, bukan sebagai pribadi gitu. Sebagai penggemar atau sebagai fans atau sebagai pendukung, saya sangat sepakat bahwa nilai-nilai yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi adalah harus disuarakan dan harus dijadikan perbincangan publik sehingga politik kita menjadi sehat, perbincangan publik kita menjadi sehat, dan jangan sampai ada pertikaian atau gesekan-gesekan di antara teman-teman yang punya keinginan capres, cawapres, cagup atau tidak sama sekali. Jangan sampai terjadi pergesekan-pergesekan. Biarkanlah itu perdebatan itu, pilihan-pilihan itu untuk mewarnai seperti apa proses demokratisasi kita, seperti apa kita memahami realitas politik dan realitas media sosial saat ini. Oleh karena itu saya ingin bertanya kepada teman-teman, dari 3 ciri yang saya sampaikan tadi, dari 3 harapan yang saya sampaikan tadi, Anda berada di harapan yang mana atau posisi yang mana? Silakan tulis di kolom komentar. Nanti ini sebagai salah satu polling tidak formal lah. Sebenarnya kita ini mengharapkan KDM itu menjabat atau mendapat mandat posisi sebagai apa di Republik ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya, dan CS.